Saya heran juga publik Indonesia itu ada perasaan tidak suka kalau DPR itu kuat, apalagi DPRD. Padahal kalau DPR itu kuat, DPRD itu kuat, artinya yang mewakili mereka untuk mengontrol pemerintahan itu lebih baik dan lebih kuat. Tapi mereka nggak suka. Ada banyak kelompok yang tidak suka kalau DPR, DPRD itu kuat. Kalau bisa lemah, seolah-olah hak kita itu nanti sama aja dengan haknya LSM dan media, cuman hak gonggong aja, tidak punya hak yang lebih besar. Anggaran dipersoalkan padahal anggarannya itu tidak sampai 0,05% dari anggaran pemerintah. Eksekutiflah yang memegang semua kendali kuasa. Eksekutif sebagai sejarah dari kekuasaan, induk dari kekuasaan, mengendalikan semuanya. Powernya masih sangat besar, sementara lembaga perwakilan masih sangat lemah. Sehingga kontrol kepada jalannya eksekutif, jalannya pemerintahan belum efektif. Makanya kemudian ditambahlah lembaga-lembaga sampiran yang sebetulnya kalau DPR, DPRD-nya diperkuat, maka kita tidak memerlukan lembaga-lembaga seperti itu. Karena kontrol terhadap pemerintahan akan melalui jalur yang sebenarnya. Di MD3 yang terakhir kita dipersoalkan karena melakukan 3 hal. Pertama, memperkuat imunitas anggota. Bagaimana kita ini sebagai elected official, tetapi ada sistem yang membuat imunitas kita sebagai elected official itu tidak kuat. Orang vokal bermasalah, orang yang tidak vokal bagus. Semakin ribut, seolah-olah dianggap jelek, padahal bisnisnya anggota DPR itu yang ngomong. Kita ini dibayari oleh rakyat itu untuk ngomong, tapi kalau ngomong ini terancam karena imunitasnya tidak kuat, baik karena sistem penyelenggaraan hukum yang tidak mengatur supaya DPR itu terlindungi untuk mengadvokasi aspirasi masyarakat, maka DPR lama-lama akan lemah. Itu yang terjadi sekarang. Dengan segala maaf saya, meskipun kita sama anggota DPR, tapi kita masih sangat tergantung kepada partai kita, terhadap koalisi kita. Kalau satu orang teman kita masuk jadi menteri, ratusan anggota DPR lain dilarang ngomong mengkritik pemerintah karena satu orang jadi menteri di dalam kabinet. Ini sistem presidensial, beda dengan parlementer. Dalam parlementer ada banyak partai digabung menjadi partai pemerintah kalau dia mayoritas, dan partai oposisi atau koalisi oposisi. Koalisi pemerintah harus solid, tidak boleh punya kata-kata berbeda. Koalisi pembangkang katanya di Malaysia itu atau oposisi harus solid. Dalam sistem kita, sistem presidensial, presiden dipilih untuk mengeksekusi, DPR dipilih untuk kepentingan yang berbeda, sehingga nggak ada urusannya dengan koalisi. Mau 100 orang dari partai kita dibawa masuk ke dalam kabinet, anggota DPR dipilih rakyat tetap untuk kritis untuk menjaga pemerintahan. Ini sistem yang harus diperbaiki. Karena itu kita memperkuat hak imunitas. Banyak yang protes, kenapa DPR harus ada imunitas, padahal wartawan ada imunitasnya, bahkan aktivis lingkungan hidup ada imunitasnya.